Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam belajar fisika. Kereta api adalah salah satu alat transportasi yang memiliki lintasan yang khusus yang disebut dengan rel. Kalau kita perhatikan, rel kereta yang begitu panjang ternyata ada bagian sambungannya. Dan kalau kita cermati lagi, ternyata sambungannya tidak rapat, melainkan ada celah sedikit. Kemudian para nelayan pada zaman dahulu yang mengandalkan angin untuk berlayar, mereka berangkat berlayar di malam hari dan pulang di siang hari. Dari dua fenomena tadi, mengapa sambungan rel kereta api diberi celah, dan mengapa nelayan berangkat berlayar pada malam hari? Untuk menemukan jawabannya, mari kita saksikan video pembelajaran ini dengan semangat dan antusias. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai suhu dan kalor. Yang pertama kita pelajari adalah suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, benda dikatakan panas apabila benda itu bersuhu tinggi, dan benda dikatakan dingin apabila suhunya rendah. Meskipun tangan kita bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda, namun tangan kita tidak bisa menunjukkan berapa derajat suhu tersebut, sehingga kita membutuhkan alat ukur suhu, yaitu termometer. Ini adalah contoh jenis-jenis termometer yang ada di kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah skala termometer. Skala termometer ini ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Setiap skala termometer memiliki titik bawah atau disebut juga titik beku, dan titik atas atau disebut juga dengan titik didih. Titik beku ini didasarkan pada air yang mulai membeku, dan titik didih ini didasarkan pada air yang mendidih. Kita mulai dari skala Celcius. Celcius ini memiliki titik bawah atau beku, yaitu 0 derajat. Dan titik atasnya atau didihnya adalah 100 derajat. Sedangkan Reaumur, titik bawahnya adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 80 derajat. Sedangkan Fahrenheit, titik bawahnya adalah 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Dan yang terakhir adalah Kelvin, memiliki titik bawah 273 dan titik atas 373. Kalau kita lihat selisih antara titik didih dan titik beku masing-masing skala, kita mulai dari Celcius, yaitu 100 kurang sama dengan 100. Untuk Reaumur, 80 kurangi 0 sama dengan 80. Fahrenheit, 212 dikurangi 32 sama dengan 180. Dan Kelvin adalah 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Selisih ini kalau kita bagi semua dengan 20, maka didapatkan 5, 4, 9, 5. Inilah perbandingan skala termometer yang nantinya digunakan untuk mengkonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain. Inilah rumus-rumus yang digunakan untuk mengkonversi suhu. Namun ada juga satu rumus yang digunakan untuk segala kasus. Jadi tidak perlu menghafalkan rumus sebanyak ini. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari Belajar Fisika Channel. Caranya adalah kita menggunakan perbandingan. Misalkan ada dua skala termometer, yaitu skala X dan Y. Skala ini hanya permisalan saja. X dan Y ini bisa digantikan dengan Celcius atau Reaumur atau yang lainnya. Untuk termometer X, di bagian bawah ini adalah titik bawah yang disimbolkan dengan XB. Di bagian atas adalah titik atas atau didih yang disimbolkan dengan XA. Dan X ini
adalah nilai suhu yang terukur. Sedangkan untuk bagian termometer Y, sama seperti yang X tadi, bagian bawah adalah titik bawah yang disimbolkan YB, sedangkan bagian atas adalah titik atas yang disimbolkan YA, dan Y ini adalah nilai suhu yang diukur. Nah, secara matematis perbandingannya dituliskan X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Untuk mempermudah menghafalkan, kita menggunakan pola, yaitu tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah sama dengan tengah kurangi bawah per atas kurangi bawah. Dalam mengerjakan soal, silahkan pakai rumus yang ini atau juga boleh yang ini. Teman-teman pilih rumus yang dianggap lebih mudah. Sebagai contoh, sebuah skala suhu dalam derajat A dikalibrasikan sehingga es melebur pada suhu min 20 derajat A dan air mendidih pada suhu 140 derajat A. Jika suhu sebuah benda adalah 30 derajat Celcius, maka suhu benda itu dalam derajat A adalah, maksudnya di sini adalah ada dua termometer yang skalanya A dan skala C. Apabila skala C itu digunakan untuk mengukur benda, menunjukkan angka 30 derajat. Nah, pertanyaannya adalah pada saat termometer A ditujukan benda yang sama, menunjukkan angka nilai berapa gitu. Nah, langkah pertama kita gambarkan termometer A ini dan termometer C. Setiap termometer memiliki titik bawah. Titik bawah untuk A adalah min 20, titik atasnya adalah 140. Kemudian C ini menunjukkan angka 30. Nah, C ini memiliki titik bawah yaitu 0 dan titik atas 100. Meskipun di soal tidak diketahui, kalian harus hafal. Untuk Celciusnya itu titik bawah dan titik atasnya ini adalah ini. Kemudian berapa untuk skala A ini? Nah, A ini yang kita tanyakan. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu A min AB per AA min AB sama dengan C min CB per CA min CB. Kita masukkan angkanya. A ini adalah yang ditanyakan, berarti A min 20 dibagi dengan 140 min dalam kurung min 20 sama dengan C nya 30 kurangi 0 per 100 kurangi 0. Kita hitung, karena di sini adalah negatif ketemu negatif, maka akan menjadi positif, sehingga menjadi A ditambah 20 per. Nah, di sini juga ada positif dan negatif dan negatif, maka akan menjadi positif. Jadi 140 ditambah 20 sama dengan 160. Sama dengan 30 kurangi 0, 30, 100 kurangi 0 per 100. Kita sederhanakan, nolnya kita coret dengan yang ini, sehingga kita lebih mudah untuk menghitungnya. Kemudian kita kalikan silang. 16 kali 30 yaitu 480. Kemudian A plus 20 kali 10. Hasilnya adalah 10A plus 200. Yang tidak ada A-nya kita pindahkan ke ruas kiri, kita kelompokkan. Tadinya plus berubah menjadi min, sehingga 480 kurangi 200 sama dengan 10A. Berarti untuk mencari nilai A sama dengan 480 kurangi 200 adalah 280 dibagi 10 sama dengan 28. Jadi A di sini adalah 28 derajat A. Berikutnya adalah pemuaian. Pada dasarnya, semua benda apabila terkena panas akan memuai. Terus apa yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda, bisa panjang, luas, dan volume akibat kenaikan suhu. Sebagai contoh, kalau kita memperhatikan sambungan rel kereta api, di sini sambungannya diberi celah sedikit.
Tujuannya adalah apabila rel terkena panas, maka ada ruang bagi rel ini untuk memuai. Seandainya tidak diberi celah, maka pada saat rel memuai akan saling menumbuk atau menabrak, sehingga relnya akan melengkung. Tentunya menjadi sangat berbahaya apabila dilalui kereta api. Pemuaian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Jika sebatang besi yang panjangnya L0 dan suhu awalnya T1 dipanaskan sampai suhu T2, maka besi ini akan memuai, akan bertambah panjang menjadi L. Pertambahan panjang ini adalah delta L, sehingga persamaan pada pemuaian panjang adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, atau juga bisa dicari dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurangi L0. Untuk mencari panjang akhir, kita gunakan L sama dengan L0 tambah delta L, atau L sama dengan L0 kali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T, di mana L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal, L adalah panjang akhir, delta L adalah perubahan panjang, delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini adalah T2 kurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Alfa adalah koefisien muai panjang. Yang kedua adalah pemuaian luas. Pada pemuaian luas, persamaannya sama dengan pemuaian panjang. Namun yang membedakan adalah simbol. Tadinya L menjadi A dan alfa diganti dengan beta. Sehingga persamaan pada pemuaian luas adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, atau juga delta A sama dengan A dikurangi A0. Untuk mencari luas akhir, yaitu A sama dengan A0 ditambah delta A, atau juga A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 plus beta kali delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas dan nilainya adalah 2 kali alfa. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Pada pemuaian volume ini juga sama persamaannya dengan pemuaian luas dan panjang. Namun yang membedakan adalah di sini simbolnya adalah V dan alfanya diganti dengan gamma. Sehingga persamaan pada pemuaian volume adalah delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, atau juga dicari dengan delta V sama dengan V dikurangi V0. Untuk mencari volume akhir, kita gunakan V sama dengan V0 ditambah delta V, atau juga V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T, di mana gamma adalah koefisien muai volume yang nilainya adalah 3 kali alfa. Apabila suatu bejana atau wadah yang diisi penuh dengan air kemudian dipanaskan, maka air tersebut akan memuai. Dikarenakan pemuaian air itu lebih besar daripada pemuaian wadah atau bejana, maka air tersebut akan tumpah. Nah, untuk mencari volume air yang tumpah, kita gunakan persamaan volume tumpah sama dengan delta V air dikurangi delta V bejana. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tonton video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.